Pedang yang menyala-nyala menusuk langsung ke arah penyihir itu. Sedemikian rupa sehingga menembus pohon di belakangnya. Penyihir itu menarik kemeja Tom. Lalu dia memasukkan tangan sihir jahatnya ke dalam. Lalu menggumamkan mantra kuno. Penyihir itu mengutuk Tom dengan nyawanya, selamanya sendirian, keabadian. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi setumpuk debu. Pada saat ini, Tom pun berlutut tak berdaya di tanah. Waktu berlalu dengan cepat 800 tahun. Tom dengan rambut panjangnya, sekarang botak. Tom sedang berada di pesawat sekarang. Dia melirik cuaca buruk di luar jendela. Lalu bernapaslah pada kaca. Ketika Rune muncul, Tom menyadari sesuatu. Lalu dengan terampil lepaskan staples pada buku catatan. Lalu langsung masukkan ke dalam gelas berisi air. Dia mendongak lagi. Bangunlah segera untuk melihat apa yang menyebabkan cuaca badai. Ketika staples di dalam bergetar, dia segera mempersempit tersangka. Lalu berpura-pura tidak sengaja menumpahkan air. Pria itu harus berdiri dan membersihkan. Pada saat itu, Tom menyingsingkan lengan bajunya. Wanita itu pun mengerti artinya dan memberikan barang itu. Tom lalu menjelaskan bahwa Rune ini sangat kuat, dapat mengendalikan perubahan cuaca di sekitarnya. Jika pemiliknya tidak cukup kuat, sangat sulit untuk mengendalikannya. Setelah mengisi gelas, Tom menuangkan bubuk di atasnya. Lalu keluarkan peralatan yang Anda bawa dan bongkar. Setelah Tom menyelesaikan semuanya, pesawat akhirnya stabil. Tidak lama setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berjalan menuju Tom. Pria ini adalah pendeta yang bekerja dengan Tom. Persahabatan antara keduanya sangat dalam. Selama percakapan itu, Tom mengetahui bahwa pendeta itu akan pensiun. Keduanya telah bekerja bersama selama 50 tahun. Sebelum berpisah, Tom memberikan pendeta itu sebuah pena sebagai kenang-kenangan. Malam harinya, pendeta memanggil penggantinya dan mengatur semuanya dengan benar. Keesokan harinya, Tom menerima kabar bahwa pendeta itu telah meninggal dunia. Tom merasa ada sesuatu yang salah. Jadi setelah pelantikan pendeta baru, kami pergi bersama pendeta baru ke kediaman pendeta lama, berharap menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Tidak peduli seberapa besar usaha Tom, tidak ada jejak sihir di ruangan itu juga. Saat ini saya tidak mengerti mengapa hendak pergi ketika dia menemukan seekor lalat di tanah. Jika jendela selalu ditutup sebelum masuk, adalah hal yang normal jika ada 2 lalat di dalam ruangan. Sambil berbicara, dia menaburkan tepung ke tanah. Formasi yang digunakan untuk menyembunyikan tempat kejadian perkara tidak efektif. Berbaring. Melihat si pembunuh tak segan menuliskan karakter misterius di seluruh ruangan untuk melakukan mantra rahasia. Tom menyadari bahwa kematian pendeta itu mungkin tidak sesederhana itu. Dan tampaknya pihak lain sedang mencari sesuatu. Selain itu, tidak ingin orang luar tahu. Meskipun pelaku mencoba menyembunyikannya, Tom masih menemukan bahan-bahan untuk melakukan sihir hitam. Namun tanaman ini hanya dapat dibeli dari pedagang pasar gelap. Perhatikan Tom datang. Pria itu menggunakan kupu-kupu ilusi untuk menutupi matanya dan segera melarikan diri. Untuk seorang pria tua yang telah hidup 800 tahun seperti Tom, maka sihirnya tidak ada nilainya. Pria itu hanya bisa mengakui telah menjual tanaman itu, dan mendeskripsikan karakteristik aroma pembeli. Tom yang berpengalaman mendengarkan dan dengan cepat mengidentifikasi target. Dia menyuruh pendeta baru itu pergi terlebih dahulu, dan aku sampai di sebuah gubuk kumuh. Pemandangan sekitarnya memancarkan aura yang menakutkan. Suara tangisan anak-anak bergema di telingaku. Melihat itu, Tom memasuki ruangan. Benar saja, dia melihat seorang gadis kecil. Tom yang baik hati bermaksud membawa bayi itu pergi. Tanpa diduga, anak itu pun mencabut belati yang telah disiapkannya. Bahkan jika lawan menggunakan sihir untuk menyerang secara tiba-tiba. Tetapi cedera kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Tom. Melihat Tom begitu tangguh, ingin melarikan diri, Tom melemparkan belati dan mengenai pahanya. Ingin terus berdiri dan berjuang untuk meninggalkan tempat ini sudah terlambat. Tom, tetangga sebelah, menemukan pulpen yang diberikannya kepada pendeta. Jadi bawalah lawan ke asosiasi untuk diinterogasi. Anehnya, pendeta baru itu tidak memberi pria itu kesempatan untuk menjelaskan. Langsung antar dia ke ruang bawah tanah. Serahkan pada asosiasi penyihir untuk diadili. Lihatlah para pengkhianat menandatangani perjanjian perdamaian ini. Pria itu langsung menjadi marah. Dia mengklaim bahwa leluhurnya melayani Fu Hao. Karena itu, dia tidak mengakui otoritas asosiasi ini. Dia dengan arogan menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan aturan mereka. Pada titik ini, para tetua tidak mau repot-repot membuang kata-kata.
langsung menggunakan kartu untuk meramal nasib. Jadi kita eksekusi dia tanpa interogasi. Apakah ada yang bertanya apakah dia punya kaki tangan? Tidak tamutin, jadi itu berarti dia melakukannya sendirian. Kartu yang salah. Dia melakukan transformasi. Saya belum pernah melihat benda itu dibuat selama 800 tahun. Hanya periode Fu Hao yang bisa melihatnya. Fu Hao sudah lama meninggal. Sihir kebangkitannya adalah mustahil. Penatua terkemuka tidak mendengarkan Tom. Lepaskan cincin siput dari leher. Bangunkan penjaga gerbang yang sedang tidur. Tangkap pria itu dan masukkan dia ke penjara. Jangan pernah bebas lagi. Pada saat ini, Tom tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di bahu tetua terkemuka ada seekor lalat. Tom tiba-tiba teringat sesuatu. Maka dibukalah peti jenazah pendeta itu. Tidak melihat sesuatu yang aneh. Lalu ambil lilin. Panaskan paku besi yang Anda bawa. Ukirlah sebuah rune di atasnya. Berikutnya adalah waktu verifikasi.